Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Randy selaku dosen analisis dampak lingkungan dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nur Ainusa Fitri, kemudian ada Hongki Yuda Pratama, ada Muhammad Farul Kurnia, ada Ahmad Ihsan Afandi, ada Nurul Amini, dan juga ada Rosita Nove Nanung Rahayu. Di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang metodologi AMDAL yang bertemakan perakiraan dampak analisis resiko lingkungan serta evaluasi dampak dan resiko. Yang terdiri dari 4 subbab, yaitu perakiraan dampak, kemudian ada garis dampak, ada metode informasi informal, dan juga ada metode formal. Untuk yang pertama, tentang perakiraan dampak, saya akan menjelaskan tentang perakiraan dampak, yaitu di mana dalam studi analisis dampak lingkungan hidup ini, tahap perakiraan dampak merupakan langkah yang dipandang paling sulit, karena metode atau teknik perakiraan dampak ini sangat tergantung dari kemajuan tiap ilmu yang digunakan dan penguasaan dari tiap anggota tim dalam bidangnya masing-masing. Nah, oleh karena itu, perakiraan dampak sering juga disebut sebagai fase kritis atau sebagai ciri khas yang membedakan dokumen AMDAL dari dokumen hasil penelitian lainnya. Kemudian untuk perakiraan dampak sendiri itu adalah suatu pendugaan atau perkiraan respon atau perubahan suatu parameter lingkungan tertentu akibat adanya kegiatan tertentu pada perspektif ruang dan waktu. Nah, perakiraan ini munculnya suatu dampak pada hakikatnya itu merupakan jawaban dari pertanyaan mengenai besar perubahan yang timbul pada setiap komponen lingkungan sebagai akibat adanya aktivitas pembangunan. Seperti telah diterangkan di awal-awal pembahasan, bahwa dampak pada hakikatnya adalah proses yang lebih lanjut yang terjadi setelah ada pengaruh dari suatu kegiatan. Nah, jadi sasaran memperakirakan atau menduga dampak adalah mencari dasar dampak terhadap setiap komponen. Hal ini diperhitungkan untuk komponen-komponen fisik, biotis, dan sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Dampak terhadap lingkungan biasanya dipengaruhi pada kesejahteraan atau kesehatan manusia. Pendugaan dampak dilakukan terhadap setiap komponen atau parameter lingkungan. Misalnya, limbah buangan pabrik akan mempengaruhi kualitas air dan menimbulkan dampak pada perairan dan akan berdampak pula terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrul Kurniawan akan menjelaskan materi lanjutan dari perakiraan dampak. Disebutkan bahwa arti dampak lingkungan adalah selisih antara keadaan lingkungan tanpa proyek dengan keadaan lingkungan dengan proyek, sehingga pendugaan lingkungan harus dilakukan dua kali, antara pendugaan lingkungan tanpa proyek dan pendugaan lingkungan dengan proyek. Pendugaan lingkungan tanpa proyek adalah pendugaan keadaan lingkungan tanpa proyek di masa yang akan datang, dilakukan berdasarkan keadaan lingkungan saat penelitian. Keadaan lingkungan saat penelitian disebut sebagai rona lingkungan awal. Pendugaan keadaan lingkungan di masa yang akan datang ini bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan keahlian yang tinggi, juga banyak faktor lingkungan yang harus diketahui karena dalam pendugaan ini harus memenuhi dinamika dari lingkungan tempat studi. Alat yang dapat membantu mempermudah pendugaan adalah informasi mengenai sejarah atau kecenderungan perkembangan lingkungan di daerah tersebut. Dalam mengumpulkan data dan informasi keadaan lingkungan pada waktu-waktu yang lalu secara lengkap, data runtutan di semua aspek fisika, kimia, biologi, dan sosial ekonomi. Sedangkan pendugaan keadaan lingkungan dengan proyek adalah untuk mempermudah gambaran dampak
Suatu proyek pada lingkungan dapat diambil keadaan lingkungan yang relatif stabil tanpa banyak perubahan dari waktu ke waktu. Lingkungan masih dapat dibagi menjadi 3 kelompok aspek atau komponen besar sebagai berikut: komponen fisika kimia, komponen biologi, dan komponen sosial ekonomi. Tiap kelompok lingkungan tersebut terdiri dari berbagai komponen lingkungan yang lebih kecil, sedangkan setiap proyek biasanya memberikan dampak positif pada suatu komponen, tetapi dapat memberikan dampak negatif pada komponen yang lain. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iksan Afandi. Saya akan menjelaskan mengenai garis dampak. Dari pengalaman di luar maupun di dalam negeri menunjukkan penelitian AMDAL umumnya menghasilkan banyak sekali data. Para peneliti beranggapan semakin banyak data maka semakin baik, karena banyak yang terjadi, data yang terkumpul jauh lebih banyak daripada data yang diperlukan. Data yang terkumpul itu pun banyak yang tidak dianalisis, melainkan hanya disajikan dalam bentuk tabel besar yang tebal serta bentuk lainnya. Tetapi karena tidak dianalisis, banyak data yang tidak digunakan dalam perakiraan maupun evaluasi dampak, dan karena itu juga tidak digunakan dalam pengambilan keputusan. Kita lalu melakukan ekstrem yang lain, disebut quick and dirty, cepat dan kotor, yaitu penelitian yang cepat dan menghasilkan data yang tidak dapat dipercaya. Penelitian semacam ini disebut pariwisata penelitian tourism, yaitu penelitian yang dilakukan amat cepat, biasanya dilakukan di dalam mobil, dan catatan dilakukan di sepanjang jalan yang dilalui. Wawancara dilakukan hanya ketika bertemu dengan seseorang di jalan. Lalu, Cambridge menyarankan untuk dilakukan penelitian yang disebut very quick and very clean, atau cukup cepat dan cukup bersih. Daerah pedesaan disebut Rapid Rural Appraisal atau RRA, atau disebut penaksiran cepat pedesaan atau PCP. Dalam PCP, disarankan untuk menghindari bias peneliti dari yang miskin atau orang daerah periode waktu ke yang lebih kaya. Agar pengumpulan data dapat efektif dan optimal, pengumpulan data itu didasarkan pada jenis, ruang, aplikasi dalam pelingkupan, dan model perakiraan masing-masing dampak penting itu. Perkiraan dampak dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya yang pertama, metode informal, yakni metode yang sederhana perakiraan dilakukan secara informal dengan intuisi atau pengalaman. Lalu yang kedua, metode formal meliputi yang pertama, model perakiraan cepat, model matematika, model fisik, model eksperimental melalui kegiatan laboratorium, dilakukan percobaan di lapangan. Lalu garis besar proses perakiraan dapat meliputi yang pertama, tentukan lingkungannya. Lalu uraikan karakteristik utama lingkungan tersebut dan dampak yang akan diperkirakan. Lalu yang ketiga, metode perkiraan yang sesuai. Kumpulkan data khusus yang diperlukan oleh metode. Yang keempat, uji validasi metode atau bandingkan hasil dengan observasi yang terdapat di lapangan. Lalu yang kelima, sempurnakan revalidasi. Yang kedua, untuk memperkirakan dampak. Lalu yang terakhir, beri interpretasi pada perakiraan. Perakiraan AMDAL dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan metode formal dan yang kedua adalah menggunakan metode non-formal. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode formal. Untuk metode formal merupakan penerapan formula dan perhitungan dari matematis baku. Nah, untuk perhitungan matematis baku ini diperoleh dari dampak penting
pada parameter lingkungan atau dampak dari pembangunan suatu usaha ini terhadap populasi di lingkungan tersebut. Setelah itu hasilnya akan dibandingkan dengan nilai ambang batas atau baku mutu lingkungan yang paling relevan. Setelah itu, untuk metode formal sendiri, ini condongnya lebih ke kuantitatif. Jadi ketika nanti datanya itu lebih ke kualitatif, itu penerapannya menggunakan metode non-formal. Nah, untuk metode formal sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode pembobotan dan yang kedua adalah metode ekonomi. Untuk metode ekonomi, untuk menentukan harga bayang, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan perakiraan cepat, menggunakan eksperimental, menggunakan fisik, dan menggunakan matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Novena Nung Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode informal. Metode informal yang sederhana ialah dengan memberi nilai variabel, misalnya kecil, sedang, dan besar. Cara lain ialah dengan memberi skor, misalnya dari 1 sampai 5 tanpa patokan yang jelas. Namun, metode ini tidak memberi pegangan cara untuk mendapatkan nilai penting dampak. Karena itu, di sini pun terjadi fluktuasi yang besar antara anggota dan tim pemberi nilai. Kadar subjektivitas evaluasi itu tinggi. Misalnya, seorang pejabat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam atau PHPA akan cenderung untuk memberikan nilai penting yang lebih tinggi untuk dampak marga satwa daripada seorang pejabat Direktorat Jenderal Industri Dasar. Metode informal juga bisa disebut dengan metode yang digunakan jika banyak terjadi keterbatasan, sehingga tidak mungkin dilakukan dengan metode formal. Dalam metode yang sederhana, perakiraan dilakukan secara informal berdasarkan intuisi atau pengalaman. Beberapa metode informal yaitu ada 3, intuisi, pengalaman, dan ontologi. Sekian penjelasan tentang metode informal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Yuda Pratama akan menjelaskan materi lanjutan dari metode non-formal. Metode non-formal ditekankan terhadap perakiraan dampak yang tidak dapat atau sulit digambarkan secara matematis, sehingga perakiraan dampak tidak dapat dilakukan dengan metode formal. Dua jenis metode non-formal yang digunakan yaitu perakiraan dampak secara analogi dan penilaian para ahli. Dengan metode analogi, dampak di lingkungan yang timbul diperkirakan dengan mempelajari aktivitas sejenis di daerah lain atau berlangsung pada waktu yang lampau. Sedangkan penilaian para ahli dalam menentukan perakiraan dampak didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman peneliti di bidangnya. Teknik ini digunakan apabila data dan informasi terbatas serta fenomena yang diperkirakan terjadi kurang dipahami. Metode informal dilakukan dengan intuisi, pengalaman, serta analogi proses pelaksanaan perakiraan dampak. Metode informal terdiri dari yang pertama teknik atau cara sederhana, yaitu dikenalkan berbagai teknik seperti analogi, ad hoc, intuitif, dan Delphi. Yang kedua teknik atau cara pemodelan, yaitu dikenalkan berbagai teknik model statistik, hubungan regresi, statis, garis, dan korelasi model matematis. Ketiga, teknik cara pertimbangan keahlian profesi, yaitu merupakan kombinasi dari cara di atas yang dilakukan oleh pakar dalam bidang tertentu terhadap sebuah komponen lingkungan yang tertentu. Sekian dari presentasi kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.